Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman KPSI semua di seluruh Indonesia. Ketemu lagi dengan saya Bagus Utomo dari komunitas peduli skizofrenia. Nah, pagi ini saya mau berbagi cerita tentang orang terkenal yang mengalami hearing voices atau fenomena mendengar suara-suara, yaitu Ludwig van Beethoven. Saya udah sharing tentang beberapa tokoh ya, ada tokoh sejarah, ada tokoh ilmuwan, dan kali ini yang saya sharing ini Ludwig van Beethoven adalah tokoh di bidang kreatif atau seni ya. Dia mendengar suara-suara tetapi dia tetap bisa berprestasi menjadi seorang maestro musik yang terkenal sepanjang zaman ya. Nah, Ludwig van Beethoven dibaptis itu tanggal 17 Desember 1770 dan dia meninggal pada 26 Maret 1827. Beethoven adalah seorang komposer dan pianis dari Jerman. Beethoven ini dianggap sebagai seorang tokoh yang sangat penting dalam era transisi antara klasik dan romantik dalam dunia seni musik barat. Nah, kemudian si Beethoven berkembang, dia menjadi seorang komposer paling terkenal dan berpengaruh di sepanjang zaman ya. Beethoven itu lahir di kota Bonn ya. Kemudian dia pindah ke ibu kota elektorat daerah Cologne, yang juga merupakan bagian dari kota suci Kekaisaran Romawi. Beethoven kemudian pindah ke kota Vienna pada usia dia sekitar umur 20-an untuk belajar pada Joseph Haydn, di mana ia dengan cepat meraih reputasi sebagai pemain piano yang gemilang. Namun sayangnya ya, pendengarannya mulai mengalami kerusakan di akhir usia 20-an itu. Jadi masih cukup muda ya. Meskipun dia udah mulai kehilangan kemampuan mendengarnya, dia tetap mengarang lagu, dia tetap jadi konduktor dan melakukan pementasan-pementasan. Bahkan ketika ia menjadi benar-benar tuli total, dia tetap menjadi konduktor dan komposer lagu yang terkenal ya. Beethoven sendiri lahir dari keluarga yang sebenarnya kurang begitu bahagia gitu. Jadi bapaknya dia tuh seorang yang suka mabuk ya, alkohol. Ibunya juga kurang bahagia karena itu. Nah, Beethoven muda itu dipaksa untuk melaksanakannya, berlatih musik terus menerus oleh bapaknya. Bapaknya orangnya keras banget gitu ya. Bapaknya nih berambisi, berharap bahwa anak laki-lakinya ini suatu saat dia bisa menjadi prodigi atau jenius di bidang musik seperti Mozart ya. Nah, akibatnya si Beethoven ini sering mengalami kekerasan dari orang tuanya nih, dari bapaknya, dan kemudian ditelantarkan karena bapaknya sering mabok gitu. Dia nggak peduli sama si Beethoven. Nah, akibatnya dari perilaku itu, si Beethoven ini menjadi anak yang introvert, jadi kasar, jadi pemarah. Ya sebenarnya kurang lebihnya mirip lah dengan bapaknya sendiri ya. Meski begitu, Beethoven muda itu walaupun dia di awalnya dipaksa, tapi dia menerima bahwa musik itu memang bagian dari jalan hidupnya dia gitu. Nah, dan dia tuh orangnya memang sangat berbakat sih di musik. Mungkin itu juga diturunkan dari bakat musik ayahnya. Jadi dalam waktu singkat di tahun 1792 dia belajar pada Franz Joseph Haydn di kota Vienna, dan dia tuh di situ diakui sebagai orang yang benar-benar jenius dan master gitu dalam improvisasi dalam permainan piano gitu ya. Beethoven kemudian karena kejeniusannya itu meraih ketenaran, jadi dia dikagumi oleh banyak orang di kota Vienna.
Dan tahun 1794 dia dikenal, menyebar luas keterkenalannya dia itu ke seluruh Eropa. Nah, di dalam perjalanan menjadi orang terkenal, Beethoven mengalami penderitaan gitu. Karena menjadi seorang musisi itu awalnya sangat menderita biasanya, dari dia masih miskin, terus meraih pengakuan dari orang-orang, mendapatkan cemoohan dan sebagainya. Nah, persaingannya juga berat di dunia musik gitu, apalagi di kota Vienna ya yang terkenal dengan musik-musik klasiknya. Jadi dia benar-benar waktu muda tuh stres banget gitu menghadapi karirnya itu di bidang musik gitu. Nah, akibatnya dia tuh sering dia mengalami depresi, terus dia menarik diri dari pergaulan. Jadi dia jarang lah mau bergaul sama orang, dia ngurung diri. Terus dia tenggelam dalam depresinya dia gitu ya. Nah, berdasarkan analisis para ahli, sangat mungkin Beethoven ini mengalami gejala manik depresif, atau kalau yang sekarang disebut gangguan bipolar ya. Nah, dia dari segi kesehariannya, penampilannya, gerak-geriknya itu terkenal dia dengan penampilan aneh dan eksentrik gitu. Nah, Beethoven sendiri dia mengalami musical hallucination gitu. Nah, yang membuat dia terus mampu berkarya meskipun kehilangan pendengaran secara total. Jadi orang yang tadinya pernah mendengar suara terus hilang, itu kemampuan mendengarnya hilang, kadang mengalami musical hallucination. Sama kayak orang buta yang kemudian tadinya dia bisa melihat menjadi tidak melihat. Nah, itu akibatnya dia mengalami visual hallucination. Nah, kalau menurut Oliver Sacks ya, dia seorang ahli bedah saraf gitu. Dia mengatakan bahwa orang ada yang melihat dengan mata, tapi ada orang yang melihat dunia itu dengan otaknya dia gitu. Nah, contohnya adalah yaitu orang yang tunanetra yang tadinya pernah melihat, dia ngelihatnya dengan mata, impuls-impuls cahaya masuk ke matanya dia terus sampai ke otaknya mulai membuat visualisasi. Nah, ketika dia kehilangan penglihatannya, kan dia nggak bisa nangkep cahaya lagi kan, nggak ada cahaya masuk ke retina dan kemudian diteruskan ke otak. Nah, itu otaknya membuat sendiri gambaran visual gitu. Ketika dia misalnya dia bercakap-cakap sama orang, dia pegang wajahnya, dia otaknya membuat gambaran visual sendiri. Jadi dia melihat dengan otak ya. Kalau tadi dengan tangan berarti indera prabanya. Tapi kalau dia udah nggak sama sekali, nah itu dia melihat, mempersepsikan dunia dengan otaknya. Demikian juga ketika si Beethoven kehilangan pendengarannya, dia mendengarnya itu dari ingatan-ingatan dia tentang suara, dan itu secara cerdas diciptakan musical hallucination oleh otaknya dia gitu ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita melihat sejarah hidupnya dia yang kita ringkas ini, kita melihat bahwa otak itu bekerja dengan sangat luar biasa. Ketika ada suatu fungsi yang tidak berfungsi lagi, itu masih bisa digantikan oleh oleh kemampuan otak yang luar biasa, disubstitusi, dan akhirnya dia tetap bisa berkarya luar biasa gitu. Meskipun dalam kondisi keseharian dia mengalami gangguan manik depresif, dia menghadapi tekanan, dia depresi, mengurung diri dan sebagainya, tetapi itu tidak menghalangi seseorang untuk tetap berprestasi. Bayangkan aja zaman dulu kan, zamannya si Beethoven belum ada obat-obatan seperti sekarang. Tapi dengan kegigihan dia, fokus terus dengan apa yang dia kerjakan, dia bisa juga berkarya luar biasa. Oke, itu aja cerita yang ingin saya bagikan pada teman-teman. Semoga kisah ini menginspirasi teman-teman untuk terus berkarya meskipun mengalami
mengalami kondisi disabilitas mental yang mengganggu kehidupan sehari-hari. Tetapi kita masih bisa mencari potensi yang tersisa dari diri kita untuk bisa berkarya dan berprestasi juga. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Boleh di-share kalau dirasakan bermanfaat, dan apabila ingin komentar silahkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa.